Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita lanjutkan kembali materi geografi pemilihan umum di part 2. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perolehan suara, yaitu kondisi sosial, ekonomi, jenis kelamin, kepercayaan, dan ras. Kondisi sosial berkenaan dengan aspek-aspek yang menempatkan manusia di masyarakat. Di antara aspek-aspek sosial dalam sistem dan struktur yang mengikat individu-individu pada satuan keluarga, kelompok kekerabatan, lembaga pendidikan, dan politik, serta asosiasi-asosiasi lainnya yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Aspek-aspek ini akan cukup mempengaruhi pikiran mereka untuk memutuskan partai mana yang nanti akan mereka pilih. Status sosial yaitu mereka memilih peran di mata masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia salah satu tempat yang membagi masyarakat ke dalam status sosial adalah Provinsi Bali, yaitu Brahmana, pendeta atau tokoh agama, Satria atau bangsawan, Waisya atau pedagang, Sudra atau rakyat jelata, buruh. Faktor kedua adalah kondisi ekonomi. Mata pencaharian masyarakat yang berbeda di setiap daerah mengakibatkan pendapatan mereka berbeda. Di kota, mata pencaharian penduduk bersifat heterogen dan pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebaliknya di desa, mata pencahariannya yang homogen dan pendapatannya yang relatif rendah, tidak semua kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Kaitannya dengan suara, masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang baik karena pendapatan yang rendah. Akibat kondisi inilah mereka akan memberikan suara dengan mudah jika dijanjikan sesuatu oleh pihak tertentu yang dapat menguntungkan mereka. Karena pendapatan tiap individu berbeda, maka timbullah apa yang dinamakan dengan istilah golongan ekonomi tinggi, golongan ekonomi sedang, dan golongan ekonomi rendah. Di sejumlah negara, kepentingan ekonomi seperti para penguasa sangat memperhatikan janji-janji tokoh politik. Bahkan mereka mencoba mempengaruhi keputusan politik supaya berpihak kepada kebijakan usaha mereka. Hal yang sangat sensitif dari mereka antara lain masalah pajak, kebijakan investasi, dan perlindungan hak-hak pengusaha dari tuntutan buruh. Di Indonesia, belum terbuka adanya kristalisasi para pengusaha untuk mendukung para tokoh politik tertentu dengan visi misi yang berpihak kepada kepentingan pengusaha. Yang baru adalah partai yang merangkul para pengusaha agar dapat membiayai kampanye partainya. Dan jika jagoannya terpilih, barulah pengusaha meminta jatah proyek dari penguasa yang telah didukungnya ketika pemilihan umum. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah suara dalam pemilihan umum. Rata-rata, jenis kelamin pemilihan umum di dunia sangat berpengaruh, yaitu kaum laki-laki. Kaum laki-laki dan para suami bisa mempengaruhi istri dan anak-anaknya untuk mengikuti suaranya pada pemilihan umum. Walaupun hipotesis ini kurang tepat, tapi sejumlah kasus menunjukkan bahwa suara perempuan dalam sebuah keluarga mendekati suara suaminya. Kepercayaan atau agama nampaknya ada juga pengaruhnya.
Survei yang membuktikan bahwa kepercayaan seseorang merupakan suatu yang tidak boleh dilupakan atau diperhitungkan untuk menyerap suara pada pemilihan umum, karena agama ini merupakan salah satu ideologi yang berpengaruh. Dan banyak kita lihat para kandidat dalam pemilihan umum biasa memanfaatkan rumah ibadah untuk berkampanye. Keragaman suku, bangsa, atau ras di sejumlah negara mungkin sangat besar pengaruhnya. Orang dari komunitas kulit putih dan kulit hitam berbeda dalam cara pandangnya terhadap partai tertentu. Mereka akan percaya pada keturunannya bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, sehingga yang lainnya akan ikut. Mereka yang memiliki musuh yang sama atas rasnya menjadi komunitas politik dalam pemilihan umum. Suara mereka cenderung sama, yaitu untuk mengalahkan suara dari kelompok ras yang lainnya. Di Indonesia, perbedaan ras, suku, bangsa tidak tampak, sedangkan latar belakang agama atau kepercayaan dan aliran nampaknya sangat kuat. Adanya jargon partainya orang NU atau partainya orang Muhammadiyah menunjukkan bahwa organisasi keagamaan mempengaruhi sikap politik dalam pemilihan umum. Tingkat pendidikan dalam perolehan suara juga sangat berpengaruh. Golongan yang berpendidikan akan lebih terbuka dan akan sangat hati-hati dan selektif dalam menentukan suaranya. Mereka sangat memahami apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, dari golongan yang berpendidikan rendah akan mengikuti para tokoh informalnya di mana mereka tinggal.